Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Pratama dengan NIM 2404389. Jadi pada video ini saya akan membuat sebuah rangkaian Arduino menggunakan simulasi walkway, yaitu membuat proyek Smart Street Lighting atau lampu jalan pintar. Jadi di sini saya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller, kemudian saya menggunakan sensor LDR dan sensor gerakan, kemudian saya juga menggunakan LED. Nah, jadi cara kerjanya yaitu ketika sensor LDR ini menangkap atau mendeteksi cahaya, maka lampu akan otomatis mati. Dan jika cahayanya gelap, maka lampu akan otomatis menyala. Dan jika ada gerakan, maka lampu akan otomatis menyala lebih terang. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian Arduino-nya pada simulasi walkway. Pertama, kalian bisa klik icon plus di atas ini untuk memilih komponen yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan 3 buah LED. Di sini saya menggunakan warna oranye untuk LED-nya. Kita juga membutuhkan 3 buah resistor. Di sini kita atur nilainya menjadi 220 ohm agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu rendah untuk LED. Nah, fungsi resistor di sini adalah untuk membatasi arus dari LED itu sendiri. Selanjutnya kita cari sensor peer motion dan sensor fotoresistor. Nah, kita ambil sensor peer di sini untuk gerakannya, untuk mendeteksi gerakan. Dan kita juga membutuhkan sensor LDR untuk mendeteksi cahaya. Dan terakhir kita akan menggunakan breadboard agar rangkaiannya lebih rapih untuk merangkainya, teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari LED dulu, kita mulai merancang. Nah, di sini kita langsung masukkan LED-nya pada breadboard. Nah, selanjutnya untuk kaki sebelah kanan atau kaki positif LED ini kita hubungkan dengan resistor. Nah, dan untuk kaki yang sebelah kiri kita akan hubungkan pada ground. Untuk kaki negatif kita hubungkan pada ground. Nah, kita di sini rangkai terlebih dahulu sensornya. Kita rangkai sensor peer. Oke, dan untuk sensor LDR kita bisa merangkainya di luar breadboard saja ya teman-teman. Karena kaki dari sensor LDR ini vertikal dan kemungkinan susah untuk dirangkai pada breadboard. Nah, selanjutnya kita bisa langsung wiring kabel dari Arduino-nya. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu untuk sumber tegangannya, sumber tegangan 5 volt dari Arduino ke kutub positif pada breadboard. Nah, kita juga hubungkan pin negatif dari Arduino ke kutub negatif pada breadboard. Oke, selanjutnya kita mulai dari LED lagi. Kita bisa hubungkan ke kaki negatif ini ke kutub negatif pada breadboard. Dan begitu juga semuanya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa beri warna dari kabelnya. Misalkan saya beri warna hitam untuk kabel ground agar terlihat lebih rapi. Oke, selanjutnya oke. Nah, untuk kaki positif LED kita hubungkan pada pin Arduino. Nah, kita hubungkannya itu setelah resistor, kaki resistor sebelah kanan. Ini misalkan saya hubungkan pada pin nomor 11. Nah, kita hubungkan juga pada pin nomor 10 dan pin nomor 8. Jadi kita hubungkannya pada digital PWM agar kita bisa mengatur nilai dari LED-nya. Nah, selanjutnya kita mulai menghubungkan sensor LED ini ke breadboard. Nah, di sini bisa terlihat keterangan dari kaki sensor LDR. Untuk bagian paling atas ini VCC, yaitu untuk sumber tegangan. Kita hubungkan pada breadboard kutub positif. Nah, untuk grounding, kita juga hubungkan pada kutub negatif pada breadboard. Nah, terus di bawahnya ada D0 dan A0. D0 dan A0 ini kita hubungkan pada masing-masing pin yang ada di Arduino. Misalkan saya akan menghubungkan D0 pada pin 4.
Oke, kita hubungkan pada pin 4. Dan untuk A0 ini kita hubungkan pada pin yang di bawah atau pin analog. Nah, kita hubungkan pada A0 di Arduino. Nah, setelah selesai, kita bisa beri warna. Dan terakhir adalah kita menghubungkan sensor peer atau sensor gerakan. Ini bisa terlihat terdapat plus, ada simbol plus, D, dan min. Plus ini berarti untuk positif. Kita positif hubungkan ke sumber daya atau sumber tegangan 5 volt. Dan untuk negatif kita hubungkan pada kutub negatif. Dan untuk D ini artinya output. Kita hubungkan pada pin Arduino. Kita bisa menghubungkannya pada pin nomor 2. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa atur warnanya. Nah, jadi seperti ini untuk rangkaiannya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita membuat rangkaian Arduino-nya, kita akan membuat programnya untuk Arduino ini. Kebetulan saya sudah membuat programnya, jadi saya akan menjelaskan masing-masing fungsi yang ada di program tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat paling atas ada fungsi define. Define ini fungsinya untuk memberi nama dari masing-masing pin yang digunakan dalam Arduino. Misalnya saya memberi nama pin nomor 4 ini sebagai sensor LDR, karena sensor nomor 4 ini terhubung langsung dengan sensor LDR. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian di bawah ada unsigned long. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan waktu, dan const integer, durasi gerakan sama dengan 600 milidetik. Jadi maksudnya ketika ada gerakan yang terdeteksi oleh sensor peer ini, maka lampu akan menyala selama 600 milidetik. Jadi satuannya milidetik. Nah, kita lanjut ke fungsi void setup. Nah, jadi setup ini untuk menjalankan program yang ada di Arduino, namun dengan sekali jalan gitu. Nah, sedangkan untuk fungsi loop ini, jadi fungsi loop ini akan menjalankan program Arduino secara eh, terus mengulang-ulang secara terus-menerus. Misalkan dari tipe data integer ini akan berjalan sampai delay. Nah, habis dari delay akan terus berulang terus-terus sampai Arduino-nya dimatikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari fungsi pin mode yang ada di void setup. Pin mode ini fungsinya untuk gunanya untuk memberi fungsi pada tiap-tiap pin yang ada di Arduino. Misalkan saya membuat pin pada lampu satu ini menjadi output. Nah, karena lampu kan akan menyala ketika diberi output. Nah, maka saya menjadikan pin lampunya menjadi output. Nah, sementara itu untuk sensor LDR ini dan sensor peer, saya menjadikannya sebagai inputan karena fungsi dari sensor ini akan memberikan sinyal data dan dimasukkan ke dalam Arduino. Nah, kemudian di bawahnya ada serial.begin. Nah, jadi serial ini fungsinya untuk komunikasi antara Arduino dengan komputer kita. Jadi serial ini akan menampilkan data dari sensor dan akan memunculkannya pada serial monitor. Dan di sini terdapat nilai 9600, ini maksudnya kecepatan transfer datanya atau itu maksudnya baud rate-nya lah. Nah, kemudian di bawahnya kita masuk ke fungsi loop. Nah, di paling atas terdapat tipe data integer LDR state sama dengan digital read sensor LDR. Nah, itu fungsinya untuk membaca data dari sensor LDR dan sensor peer. Nah, jadi sensor ini tuh akan mengirim sinyal dan akan dibaca oleh digital read, dan datanya akan dimasukkan ke variabel yang LDR state dan peer state. Nah, kemudian masuk ke bagian bawah lagi. Nah, di bawah sini saya menggunakan kondisi if else. Nah, jadi kondisi if else yang saya tandain ini tuh untuk serial ya, untuk fungsi serial. Nah, jadi misalkan LDR state ini menangkap kondisi terang. Nah, maka serial maka data akan memunculkan kondisi terang pada serial monitor. Nah, jadi fungsi serial.print line ini untuk menampilkan string atau sebuah teks. Nah, jika LDR state ini tidak menangkap terang, nah maka akan memberi pesan kondisi gelap. Nah, selanjutnya
kita ke bagian if peer state sama dengan height yang bawah di sini. Nah, di sini maksudnya ketika sensor peer mendeteksi gerakan, maka waktu gerakan akan dimasukkan ke dalam fungsi nulis. Nah, kemudian di bawahnya lagi, di sini terdapat fungsi untuk logika dari LED yang kita gunakan. Nah, di sini misalnya jika LDR state mendeteksi cahaya terang, maka lampu akan otomatis mati. Di sini saya menggunakan fungsi analog write untuk membuat nilai dari lampu. Nah, misalkan nilainya 0, berarti lampu akan mati. Dan jika nilainya 255, maka lampu akan menyala terang. Dan saya juga membuat nilai 11 untuk nyala lampu yang redup. Nah, jadi untuk analog write ini, khususnya untuk nilai lampu, itu dimulai dari nilai 0 untuk kondisi mati dan maksimal di nilai 255 untuk nyala terang. Nah, kemudian di bawahnya lagi, eh, jika terdapat gerakan yang dideteksi oleh sensor peer, maka lampu akan menyala secara terang, dan jika tidak ada gerakan, maka lampu akan tetap menyala, namun dengan kondisi yang lebih redup. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan program dari Arduino-nya. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke simulasi rangkaian yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa langsung klik mulai pada kolom ini, yaitu kolom serial monitor. Nah, jadi di sini akan menampilkan data yang dikirim oleh sinyal sensor. Jadi untuk kondisi saat ini yaitu tidak ada gerakan dan kondisinya terang. Nah, karena kondisi terang, maka lampu akan tetap mati ya, karena eh, sensor tidak mendeteksi gelap. Nah, untuk itu kita akan merubah nilai dari illumination yang ada pada LDR, kita ubah menjadi gelap agar lampu nyala. Nah, ketika kita setel illumination-nya menjadi nilai yang lebih kecil, maka lampu akan menyala karena LDR akan mendeteksi itu sebagai gelap. Dan jika kita mengaturnya pada nilai yang lebih tinggi, maka LED akan otomatis mati karena akan membacanya sebagai terang. Nah, kita coba mengaturnya pada nilai yang rendah. Nah, di sini juga pada serial monitor, eh, kondisi sudah berubah, yang tadinya kondisi terang menjadi kondisi gelap. Nah, kemudian kita akan mencoba gerakan dari sensor gerakan atau sensor peer. Nah, kita coba simulasikan gerakan. Nah, lampu akan otomatis menyala terang. Dan pada data serial number, data pada serial monitor, eh, gerakan akan otomatis terdeteksi. Nah, mungkin sekian video tutorial yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan-kesalahan kata, karena saya juga masih belajar. Nah, jika ada masukan dan saran, silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.